Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siparshita Fojia dan NPM 22001012. Di sini saya akan melakukan skill lab tentang edukasi vaksin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Dr. Sipa yang sedang berjaga di Klinik Pasundan pada hari ini ya Bu. Baik Ibu, saya di sini bertugas untuk melakukan vaksin pada Ibu. Baik Ibu, saya izin untuk memastikan identitas Ibu terlebih dahulu ya Ibu. Baik dengan Ibu Sofa. Betul ya Bu. Baik, saat ini Ibu berusia 30 tahun dan Ibu beragama Islam. Baik Ibu, terkait dengan kehalalan vaksin yang Ibu tanyakan, saya nanti akan menjelaskan terkait yang pertama dasar landasan pertimbangan halal vaksin. Saat ini Ibu juga sedang berpuasa ya Bu. Baik, nanti juga saya akan menjelaskan apakah vaksin saat puasa itu boleh atau tidak. Nanti saya juga akan menjelaskan kaidah fikihnya, kemudian pendapat para ulama, lalu terkait proses dan titik kritis produksi vaksin, dan terakhir saya akan menyimpulkan bagaimana sih vaksin COVID-19 ini halal atau tidak dan apakah boleh divaksin saat berpuasa. Baik Ibu, yang pertama untuk landasan pertimbangan halal vaksin, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173 sudah menjelaskan ya Bu, bahwa Allah hanya mengharamkan bangkai, darah, daging babi dan binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Tapi apabila kita sedang dalam keadaan terpaksa memakannya sedang kita tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak berdosa, seperti itu Bu. Lalu selanjutnya terkait dengan penyakit COVID-19 ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini sudah menurunkan penyakit dan obatnya. Jadi kita dianjurkan untuk berobat, tapi tidak boleh dengan benda-benda yang haram, menurut hadis Abu Daud dari Abu Darda. Selain itu, Allah juga sudah menurunkan suatu penyakit, tapi juga sudah menurunkan obatnya. Terkait dengan nanti saat proses produksi vaksin dan pengincarannya, berdasarkan hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi, jika air berjumlah 2 kula atau sebanyak 270 liter, maka tidak mengandung kotoran atau najis, seperti itu ya Bu. Lalu bagaimana air yang najis itu? Air yang najis itu menurut hadis riwayat Ibnu Majah adalah air yang berubah bau, rasa dan juga warnanya. Nah, kemudian selain itu tambahan terkait air yang najis itu berdasar pendapat Imam Tabari dijelaskan bahwa air yang sedikit kalau misalkan ditambahkan atau tercemplung ke dalamnya sesuatu yang najis, walaupun tidak berubah rasa, warna dan bau, itu menjadi najis ya Bu. Tapi kalau misalkan air yang banyak dan masuk najis, yang sedikit itu tidak menjadi najis, seperti itu ya Bu. Baik Ibu, terkait dengan wabah COVID-19 ini, dari pendapat Al-Qasalani dalam kitab Isyadul Arsari menjelaskan kita wajib untuk berobat ya Bu kalau misalkan kita sedang sakit, dan juga menjaga diri dari wabah, salah satunya adalah dengan protokol kesehatan 5M dan juga dengan melakukan vaksinisasi. Selanjutnya, Ibu menanyakan terkait kaidah fikihnya. Yang pertama, kemudaratan itu harus dihilangkan. Jadi sesuatu yang membahayakan kita harus cegah dan juga harus kita hilangkan ya Bu. Yang kedua, perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya. Misalnya, Allah mewajibkan kita sholat, nah berarti kita juga diwajibkan untuk berwudu, karena tidak sah sholatnya kalau kita tidak berwudu. Demikian juga kalau misalkan kita dalam keadaan perintah untuk berobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita juga diperintahkan untuk menyediakan obat-obatannya, melakukan perawatan pengobatan, dan juga termasuk pencegahan dari penularan penyakit ini sendiri. Yang ketiga, perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna, maka perbuatan tersebut hukumnya wajib. Nah, termasuk kalau misalnya contohnya dalam menjaga kesehatan itu adalah perintah wajib, dan sarana untuk menyelenggarakan perintah kesehatan itu kewajiban juga. Jadi kalau misalkan kita diwajibkan untuk menjaga kesehatan sehingga mencegah sakit, itu juga suatu keharusan atau kewajiban yang tidak perlu diragukan lagi. Kemudian yang keempat adalah mencegah lebih utama daripada menghilangkan, atau dalam hal ini mengobati COVID-19 ini ya Bu, kita lebih utama dalam proses pencegahannya dibandingkan pengobatannya. Kemudian yang kelima, memikul atau menanggung kemudaratan atau sesuatu yang tidak baik atau membahayakan ini yang tertentu demi mencegah timbulnya kemudaratan yang merata. Nah, saya juga akan menjelaskan terkait dengan proses dan titik kritis produksi vaksin ini ya Bu. Nah, Ibu tahu nggak bahwa pada saat proses produksi vaksin ini tidak ada penggunaan bahan turunan babi dan yang berasal dari bagian tubuh manusia pada seluruh tahapan proses produksinya. Lalu vaksin juga tidak diproduksinya ini dengan platform virus yang dimatikan, dan juga fasilitas produksi yang digunakan untuk produksi vaksin ini hanya untuk vaksin COVID-19 saja, tidak untuk vaksin yang lain. Lalu untuk produksi vaksin ini ada tahapannya Bu. Yang pertama adalah penumbuhan sel veron atau sel inang bagi virusnya. Lalu yang kedua, penemuan dari virus, lalu kita inaktivasi virusnya atau kita matiin terlebih dahulu virusnya. Lalu pemurnian formulasi dan pengemasan. Nah, apa sih sel vero itu?
sel Vero itu merupakan sel diploid yang digunakan sebagai sel inang virus. Dia diperoleh dari sel ginjal hijau Afrika dan ini sudah terbukti aman, Bu, sebagai sel inang virus dan sudah disetujui oleh WHO. Kemudian media pertumbuhan ini dari sel Vero dibuat dari bahan kimia serum darah sapi dan produk mikrobial. Nah, produk mikrobialnya ini atau bakteri ini berasal dari mikroba atau bakteri yang ditumbuhkan pada media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan bahan mineral yang insya Allah aman ya, Bu. Kemudian terkait dengan penggunaan enzim pada vaksin COVID-19 ini menggunakan enzim tripsin dan beberapa enzim lainnya yang digunakan pada tahap produksi dan juga pemurnian. Enzim ini insya Allah aman ya, Bu, karena merupakan suatu produk mikrobial atau produk mikroba yang ditemukan dari media yang terbuat dari bahan nabati, bahan kimia, dan juga bahan mineral. Nah, terkait dengan proses pengencerannya dalam proses persiapan media produksinya itu pada skala 1200 ditambahkan air murni sebanyak 1076 liter atau kurang lebih 10%, dan pada tahapan formulasinya kita tambahkan air murni sebanyak 930 sampai 140 liter atau 1000 liter atau sekitar 6 sampai 7%. Hasil formulasi vaksinnya ini sesuai dengan hadis riwayat Abu Daud yang sebelumnya saya jelaskan bahwa jika air berjumlah 2 kula maka dia insya Allah tidak mengandung kotoran atau najis. Nah, kemudian kemasan primer, produk yang digunakan ini terbuat dari kaca dan juga karet ya, Bu. Baik Ibu, jadi saya akan menyimpulkan terkait dengan pertimbangan kehalalan vaksinnya. Jadi vaksin COVID-19 yang produksi Sinovac Life Science-nya dari Cina dan juga PT Bio Farma disimpulkan halal ya, Bu, karena yang pertama dengan produk proses produksinya ini tidak memanfaatkan babi atau bahan yang tercemar babi dan turunannya. Yang kedua, tidak juga memanfaatkan bagian anggota tubuh manusia. Kemudian yang ketiga, vaksin ini memang bersentuhan dengan barang najis mutawasitoh sehingga dihukumi mutanajis, tetapi sudah dilakukan proses pencucian yang sudah memenuhi ketentuan pencucian secara syar'i. Dan yang keempat, vaksin ini menggunakan proses fasilitas produksi yang suci dan hanya digunakan untuk produksi vaksin COVID-19. Nah, Ibu, saat ini Ibu sedang berpuasa, Ibu. Misalnya pada saat berpuasa, vaksinisasi COVID ini dilakukan secara injeksi intramuskular atau melalui otot ya, Bu. Ini tidak membatalkan puasa karena sesuatu yang membatalkan puasa adalah sesuatu yang masuk sampai ke perut melewati rongga badan yang terbuka, misalnya mulut, serta sesuatu tersebut dianggap sebagai makanan dan minuman. Baik, sampai di sini apakah sudah jelas, Ibu? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik Ibu, kalau sudah jelas, sekarang kita akan melakukan prosedur untuk vaksinisasinya, Bu. Terima kasih, Bu. Alhamdulillah untuk segala hal ini sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.